Dagang yang mana terkait sosialisasi revitalisasi Pasar Ciparai. Memang kami udah beberapa kali sosialisasi tentang rapid ini, tetapi alhamdulillah hari ini memang para pedagang banyak yang pada hadir terkait dengan rapid. Pemdes yang tadi disampaikan, Pemdes tidak begitu saja membangun, tapi alhamdulillah kami juga telah memenuhi tahapan-tahapan terkait dengan revitalisasi pasar. Terkait dari permintaan pedagang buat minta penangguhan gimana? Karena itu sudah menjadi program Pemdes Desa Ciparai terkait dengan revitalisasi pasar. Kami juga tadi dikatakan tidak begitu saja membangun, tapi kami juga ada program dari awal dari 2018 sehingga kesinambungan dengan pemerintahan kami yang dipimpin oleh saya untuk melanjutkan pembangunan revitalisasi tersebut. Ada kesinambungan dari program yang sebelumnya. Artinya bakal dilanjutkan pembangunannya. Mohon doa dan dukungannya dari Bapak dan Ibu tentang pembangunan revitalisasi Pasar Ciparai. Target untuk pemindahan relokasi itu sendiri untuk relokasi sementara pasar kapan ada target? Ya tentunya hasil daripada musyawarah hari ini dengan sosialisasi tentunya tahapan itu tetap berada sebagaimana schedule yang ada. Jadi pengembang sudah dijadwalkan tentunya. Tapi untuk saat ini tentunya kami juga bertahap mencari solusi yang terbaik tentunya. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Tentunya program ini juga jangan sampai ada pandangan sepihak pihak pemerintah desa bahwa dari sisi keuntungan seolah menguntungkan dari pihak pemerintah desa. Tidak seperti itu. Justru pemerintah Desa Ciparai juga melihat semua sisi. Tidak ada yang kami rugikan tentunya. Karena tujuan ini juga untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat Desa Ciparai, khususnya para pedagang pasar Desa Ciparai. Itu. Mbak izin itu? Belum. Sebetulnya itu
sudah dijadwalkan tentunya habis bulan ini sebetulnya bulan Juni ke depan tentunya tentang pembinaan itu kalau nggak salah ya sekitar bulan Juni pertengahan karena sesuatu hal memang belum selesai 100% itu sudah 98%. Sudah 98% ya progres untuk relokasi. Berarti kesimpulannya sosialisasi hari ini sama pedagang? Kesimpulannya ya sosialisasi hari ini sebagaimana yang dilakukan para pedagang, penangguhan dan sebagainya, kami pemerintah pusat tetap berjalan sebagaimana mestinya kami melakukan revitalisasi ini sesuai ketentuan dan program yang berlaku. Semua sudah kami tempuh tahapan-tahapan itu sebagaimana ketentuan yang berlaku. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan dengan acara ini para pedagang dengan adanya sosialisasi ini dipaham dan mengerti dan menerima masalah Cipara ini. Cukup Pak. Oke, nuhun. Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Desa, rencana revitalisasi ini tertuang dalam RPJMDes ya, kemudian tertuang juga dalam Renja. Jadi sebenarnya ini merupakan sebuah program kerja yang menjadi kewajiban bagi desa untuk segera mewujudkannya. Adapun sebagian para pedagang mempunyai keinginan yang berbeda, itu tidak diartikan sebagai penolakan, melainkan mereka butuh penjelasan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahapannya, kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh pedagang, dan juga hal-hal lain yang sifatnya untuk percepatan pelaksanaan pembangunan. Dan di sini saya juga melihat dari hasil pertemuan tadi, adanya unsur dari Muspika. Muspika demikian semangat, dia membantu untuk melaksanakan segera pembangunan ini. Dan secara kepemilikan jelas ini merupakan aset milik pemerintah desa Ciparai ya, Ciparai. Artinya kepala desa mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan upaya-upaya pembenahan wilayahnya. Ini diartikan pembenahan wilayah tersebut termasuk pembenahan pasar juga yang di desa Ciparai. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa kondisi ini harus kita dukung oleh semua pihak. Kenapa demikian? Karena memang secara administratif sudah terpenuhi, kemudian semangatnya dari semua pihak, para pedagang dan para pemangku kepentingan juga sudah ada. Paling ke depannya ini mungkin saran dari kami, dibentuklah koordinasi namanya koordinator per jenis komoditi. Karena misalnya kan di pasar itu ada komoditi pakaian, ada sayuran, kemudian ada keringan, ada ikan dan lain sebagainya. Karena bermusyawarah melalui koordinator akan lebih jernih hasilnya. Sekalipun itikatnya baik, ketika banyak orang mungkin ada hal yang lain gitu. Nah, ketika dibentuk koordinator, nah ini diharapkan koordinator mewakili suara yang lainnya. Dan ketika diskusi, kita akan lebih mudah. Karena akan lebih mudah berkomunikasinya, akan lebih dalam pemahamannya, dalam efisien, dalam waktunya juga. Jadi mungkin harapan kami, yang pertama, program dari pemerintah desa segera diwujudkan. Yang kedua, warga pedagang segera membuka hatinya untuk mengikuti programnya. Dan yang ketiga tentunya para pengembang juga memberikan informasi yang sedetil-detilnya biar mereka mengerti. Dan satu hal, kemudian yang paling penting juga ini ciri khas pasar tradisional itu kan tawar-menawar nih. Jadi segala urusan harus tawar-menawar. Artinya pedagang ketika punya keinginan disampaikan kepada pengembang. Nah, pengembang juga ketika punya program disampaikan kepada pedagang dan semuanya sifatnya fleksibel. Jangan menggunakan harga mati. Contoh harga kios disampaikan sekian, pedagang sudah keberatan. Ya dianalisa lebih lanjut gitu. Tawar-menawar itu. Tawar-menawar juga.